Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Balik lagi di bukan konten ya. Kita di segmen Zoom Nasuha Scale Up Business bersama dengan Coach Haryanto, dan alhamdulillah Coach Haryanto juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti selanjutnya kita langsung akan dengarkan penyampaian dari beliau. Seperti biasa, untuk mekanisme tanya jawab silahkan tulis di kolom chat Zoom. Di chat Zoom nanti akan kami sampaikan satu persatu setelah materi selesai disampaikan. Oke, untuk menghemat waktu dan langsung mendengarkan pemaparan dari Coach Hari, kami persilahkan. Silakan. Baik, terima kasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jadi para sahabat sekalian, terutama para sahabat di dunia dan insya Allah tangga di akhirat, khususnya di surga tentunya, itu merupakan harapan dan doa kita bersama. Amin. Amin. Baik, jadi para sahabat sekalian, hari ini kita akan membahas bagaimana untuk mencapai happiness and success entrepreneur. Bagaimana menjadi pengusaha yang selalu bahagia dan juga sukses dalam bisnisnya. Karena kita tahu belajar dari komunitas yang kita ini banyak, apalagi dalam kondisi pandemi ini, banyak usaha-usaha yang terpuruk, bahkan juga ada yang minus gitu ya, bahkan ada yang pingsan gitu. Kemarin teman-teman bilang ada yang sekarat gitu ya, pingsan gitu ya, rawan dan sebagainya. Maka kita memang harus mempunyai suatu ilmu, pemahaman untuk bagaimana menjadi pengusaha yang selalu bahagia dan sukses. Ini penting sekali. Namun untuk menuju ke sana ada latar belakang yang perlu kita lihat, karena kita ini juga pernah menderita. Indonesia, khususnya bangsa Indonesia ini pernah menderita dijajah selama 350 tahun oleh kolonial Belanda. Dan bagaimana kita akhirnya bangkit, bersyukur karena kita sekarang bulan Agustus, sehingga kita memahami bagaimana perjuangan para sesepuh kita, para ulama kita, para pejuang-pejuang kita. Ya, akhirnya 17 Agustus di bulan Ramadan kita 1945 kita merdeka. Maka perlu kita belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Kenapa kok kita bisa jadi gagal? Demikian juga untuk yang saat sekarang, kita harus tahu apa yang kita lakukan saat sekarang. Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu kita di dalam kehidupan kita ini. 350 tahun bukan waktu yang sedikit ya. Kita terjajah situ pun dengan politik dividen impera daripada Belanda, pecah belah. Akhirnya bangsa kita terpecah belah juga akhirnya. Ya, ada yang jadi antek-antek Belanda, ada yang berkhianat pada bangsanya sendiri, ada yang berjuang mati-matian bagaimana untuk bisa melawan Belanda dengan adanya perang Diponegoro, ya kan? Dengan ada perlawanan dari Pangeran Jayakarta dan lain sebagainya, ya kan? Ini adalah merupakan satu perang di Aceh, ya kan? Ini adalah merupakan satu tantangan bagi kita ke depan. Jangan sampai terulang. Karena apa? Di sini tidak terlepas bahwa kehidupan kita itu harus belajar dari kesalahan. Itu makanya kemarin saya berikan PR, apa yang menjadikan kesalahan kita, akhirnya kita sedih. Yang 100 hal harus diisi. Jadi tolong para sahabat sekalian diisi. Karena itu untuk penting buat pembelajaran kita semua, khususnya buat teman-teman sendiri. Karena learning yang terpenting itu 70% belajar dari keberhasilan dan kegagalan kita sendiri. Maka saya minta juga ditulis tentang masalah 100 keberhasilan yang perlu disyukuri, nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Gitu ya. Mungkin nanti itu bisa lebih dari 200 kalau kita lihat nikmat Allah berikan kepada kita. Ini salah satu cara muhasabah kita agar kita bisa
Maka saudaraku sekalian, para sahabat yang saya cintai, itu tadi gambar disampaikan oleh Soekarno, bagaimana kita untuk bisa bangkit hanya dengan adanya kita perang kemerdekaan, ya kan? Dengan kita lakukan sampai pada 10 November berkorban arek-arek Surabaya sampai diperingati menjadi hari pahlawan. Ini semua adalah refleksi daripada kegagalan maupun keberhasilan kita, sehingga kita juga akhirnya berhasil menjadi negara yang merdeka 17 Agustus 1945 yang lalu. Curang. Itu semuanya berbeda karena bersuku-suku berbahasa bangsa itu fitrah yang diberikan sama Allah, sehingga kita juga harus mampu demikian, khususnya kita di Nasuha maupun di Mantap. Kita memang berdoa sehingga kita juga harus mampu, ya, maka kita menjadi satu bangsa Indonesia. Namun saudaraku sekalian, di dalam konteks kita sebelum saya lanjut, mari kita juga melihat kondisi kita yang saat sekarang. Kalau tadi kita melihat kondisi kita 350 tahun yang lalu, ditambah sekarang, ya, sekarang udah tahun 2021, jadi kurang lebih 60-72 tahun kemerdekaan kita. Maka kita harus juga berpikir bagaimana untuk menuju ke sana ke depan nanti dengan kondisi saat sekarang. Maka ini ada satu video lagi yang mari kita simak bersama-sama, mudah-mudahan menjadi menyadarkan kita kondisi saat sekarang ke depan, yaitu bagaimana surat buat Jenderal Sudirman ini bisa menginspirasi kita sebagai pengalaman hidup berbangsa dan negara, sekaligus bagaimana kita membangun bisnis kita nantinya. Teman-teman sekalian, suara saya kedengar ya? Siap, kedengeran Pak Hari. Oke. Jadi yang pertama tadi kita lihat bagaimana kita masa kita yang lalu, ternyata pada saat sekarang masih sama saja. Tapi kita sebagai individu-individu tentang mundur kita dengan keadaan seperti itu. Kita adalah pejuang-pejuang bangsa kita. Kita adalah pejuang-pejuang dalam dakwah. Kita berjuang-pejuang dalam bagaimana membangun daripada kemandirian kita sendiri. Sehingga apa? Di dalam bisnis ini secara terkait. Maka kita tidak boleh tergantung dengan kondisi yang seperti itu. Seperti di awal kita sampaikan dulu ada gambar yang berkaitan dengan yaitu surfing, ya, bagaimana kita bisa lakukan dengan ombak yang besar, ya, dengan kondisi yang demikian kita bisa survive, kita bisa hidup, dan kita bisa juga ya, kita bisa juga bangkit dalam kondisi apapun kondisi kita. Nah, ini yang penting dalam kehidupan kita dalam berbisnis. Maka teman-teman sekalian, semua tadi kalau kita belajar dari masa lalu dan kondisi sekarang, itu adalah attitude is everything. Bahwa attitude adalah segala-galanya. Ini penting sekali buat kita, karena itu menentukan keberhasilan kita. Ya, jadi kita harus fokus bagaimana memperbaiki diri, khususnya dalam masalah attitude atau sikap. Sikap ini yang menentukan keberhasilan kita. Apalagi kalau kita nggak fokus ke sana kemari, itu repot juga gitu. Terpengaruh oleh urusan-urusan lain yang tidak fokus pada keberhasilan kita ke depan. Karena menentukan untuk itu. Share-nya udah masuk belum ya? Share-nya udah masuk nggak, Mas? Sudah masuk Pak Hari. Ada slide presentasi ya. Ya, slide presentasi ya. Karena ini menentukan, kita nggak bisa sambil lalu mengerjakan satu, tapi ngerjain yang lain juga gitu ya. Fokus satu-satu.
Ini penting. Karena keberhasilan fokus itu ada nilainya. Minimal Anda harus diangkat 70. Berarti 70% Anda fokus, Anda berhasil. Kalau Anda nilainya di bawah 70%, Anda masih kacau, otaknya ke sana kemari, sehingga menyelesaikan masalah. Tanpa fokus, tanpa konsentrasi, maka Islam pun mengatakan harus khusyuk. Sholat nggak khusyuk pun ala-ala, tidak ada artinya, nggak dinilai sama otak. Celaka kita punya. Maka fokus ini menentukan. Jadi tolong perhatikan teman-teman sekalian. Ya, nah maka attitude atau sikap ini menentukan. Contohnya suatu karyawan perusahaan, ya, ada namanya skill, ada knowledge, ada attitude-nya. Pengetahuan itu tanda sehebat apapun juga, itu nilainya cuma 10%. Kalau tanpa experience, tanpa pengalaman, nggak ada artinya. Karena pengalaman itu ya nilainya 20%. Skill nilainya 20%, tapi attitude nilainya 40%. Maka banyak karyawan yang dikeluarkan dalam satu perusahaan bukan karena keahliannya, bukan karena kehebatan ilmunya, tapi karena sikap atau perilakunya. Itu yang disebut dengan attitude. Maka seorang entrepreneur kalau ingin bahagia dan sukses, dibenerin dulu attitude-nya. Sikap, ya, atau akhlak, ini menentukan keberhasilan ke depan. Maka kalau kita lihat dari aspek item ini, menentukan sekali keberhasilan kita. Jadi kalau sikap itu saya singkat, pertama adalah spiritual, kedua ihsan, ketiga keteladanan, keempat akhlakul karimah, dan profitabilitas. Maka Anda sebagai seorang entrepreneur kalau sukses harus modus perkara spiritual, ya, karena nanti bisa kapan kita bahas tentang bagaimana perusahaan-perusahaan Barat pun mereka sudah transformasi menuju ke spiritual company, arahnya ke sana. Maka kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang Timur yang sangat memahami tentang masalah spiritual, jangan sampai kalah langkah lagi oleh mereka-mereka yang baru menyadari bahwa spiritual itu menentukan keberhasilan bisnis. Bahkan pada tahun 94 itu yang namanya Harvard Business School Coach, mohon maaf suaranya di mute gitu. telah melakukan satu kesuksesan. Masuk suaranya? Siap, sudah masuk. Cuma agak ada feedback sedikit. Oke, jadi sangat menentukan sekali. Sorry, suaranya masih ada gangguan nih. Silahkan Coach, nggak apa-apa. Mungkin kalau misalnya memang di situ ada satu device lagi yang ngeluarin suara, mungkin bisa di mute dari yang ngeluarin suaranya. Jadi supaya nggak ada feedback. Silahkan Coach. Supaya nggak feedback ya. Suara saya sudah masuk belum? Suara sudah masuk. Suara Coach sudah jelas, aman. Ya. Jadi sikap ini sangat penting di dalam kehidupan kita, khususnya dalam bisnis. Nggak ada kompromi, nggak ada negosiasi. Ya, nggak ada kompromi dan nggak ada negosiasi, maka sikap perilaku menentukan. Inilah akan menjadi keberhasilan seorang di dalam melakukan satu kegiatan bisnis. Ya, yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun kalau sikap perilaku kita dalam bisnis itu, mohon maaf,
buruk. Ya, Rasulullah SAW bisa berhasil sukses dalam bisnisnya karena dia punya sikap yang benar, punya attitude yang benar. Dia termasuk orang-orang yang dipercaya. Al-Amin, dapat sebutan Al-Amin. Maka ini menentukan keberhasilan kita untuk menuju ke sana. Nah, untuk menuju ke sana, ini kita kadang-kadang tidak bisa memahami tentang adanya gunung es ya, atau iceberg. Ini kok nggak bisa share ke ke aku ya? Ini ada share screen ya. Kalau Coach Hari pakai device sendiri atau pakai device lain untuk share screen-nya, Pak? Ya, jadi di dalam permasalahan suatu bisnis itu ada sering disebut sebagai gunung es ya. Gunung es, jadi permasalahan itu ada 3 kategori. Yang pertama itu seperti kita melihat kapal. Kalau kita melihat kapal itu jelas ya, di permukaan tampak betul di atas permukaan air laut. Ada permasalahan yang jelas seperti itu. Ada permasalahan seperti gunung es, kelihatannya permasalahannya kecil, tapi sebetulnya di dalamnya itu lebih besar permasalahannya yang nggak terlihat tampak oleh mata kita. Ya, ada juga bahkan mungkin kelihatan nggak ada masalah. Ya, jadi seperti kita melihat laut aja nggak ada masalah, tapi di dalamnya di situ ada permasalahan besar. Permasalahan yaitu kita tidak mengetahui bagaimana kita melihat masalah itu. Nah, ini sangat menentukan keberhasilan kita. Makanya perlu diidentifikasi kemarin masalah agar kita tahu persis betul bagaimana kondisi kita. Karena permasalahan yang sering umum banyak terjadi yaitu di mana seperti gunung es tadi. Kelihatannya kecil permasalahannya, ya, tetapi di dalamnya menjadi permasalahan besar. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan katakanlah hutang, tapi dari dampak hutang tadi, apalagi dengan riba, itu sangat luar biasa. Yang akhirnya menjadikan perusahaan kita tidak bisa bangkit lagi, bangkrut lagi. Nah, maka kita harus bisa melihat dengan jelas untuk melihat bagaimana permasalahan yang di dalam bisnis kita yang tidak tampak tadi. Nah, ini perlunya ada satu coach atau satu bimbingan agar kita mampu untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Karena itu tidak ada kompromi, tidak ada negosiasi, bahwa permasalahan tidak bisa selesaikan. Kalau dibiarkan, lama-lama ya makin membesar, jadi peluang. Ya, sehingga apa? Maka perbaikan individu yang dilakukan pertama adalah spiritual. Ini nggak ada kompromi, spiritual harus dibenerin dulu. Ya kan? Ya mohon maaf, kita harus tobat dan nasuha, ya, meningkatkan ibadah-ibadah kita, meninggalkan yang haram dan sebagainya. Kedua, ihsan. Ihsan ini berarti bagaimana kita merasa seperti diawasi Allah. Kalau seolah kita bisa melihat Allah, kalau belum bisa, ya seperti diawasi Allah. Sehingga kita lakukan semua itu lillah. Akhirnya jadi filah dan jadi bila. Dan tidak terlepas kalau kita sebagai sunnah jadi keteladan, jadi uswatun hasanah, jadi keteladan. Nggak bisa kita hanya bisa ngomong di dalam kata-kata, tapi faktanya kita nggak bisa. Ya. Dan yang keempat adalah akhlakul karimah, ditunjukkan dengan akhlak yang mulia. Dan seorang berbisnis harus orientasi pada profitabilitas. Nggak orientasi pada profit, banyak pengusahanya, tapi banyak pengusaha yang rugi, banyak pengusaha yang bangkrut. Kenapa? Mereka tidak sebagai profit maker. Maka mindset kita dirubah sebagai seorang profit maker. Nah, profit maker itu starting awalnya dari iman takwa kita
ke arah pola pikir kita, proses kerja kita, hasil karya kita, dan kualitas hidup kita. Ya, mohon maaf, ya kita kalau tidak duduk di dalam iman takwanya spiritualnya, kualitas pola pikirnya juga tidak duduk dengan baik, pasti hasil karya berantakan, ya insya Allah pasti kehidupannya juga berantakan. Maka ini sangat menentukan dalam kehidupan kita, bagaimana sikap ini menentukan kita untuk ke depan. Ya, ini fundamental bagi kita sebagai seorang yang ingin bahagia dan sukses dalam bisnisnya. Ya, melihat kita permasalahan dalam bentuk iceberg atau dalam bentuk gunung es ini, ya, itu kita harus memahaminya untuk menuju ke sana secara organisasi maupun secara individu. Untuk mencapai satu hasil atau result ini tadi, maka Anda harus perhatikan betul. Kalau di sebelah kiri ada visi, ada misi, ya, ada core value atau corporate culture, dan ada yang namanya Anda mau jadi apa? Be Anda sebagai tim atau Anda sebagai individu, Anda mau jadi apa? Ini menentukan sekali. Dan sebelah kanannya itu ada be dikalikan do sama dengan have. Ya, be dikalikan do sama dengan be, Anda mau jadi apa? Do apa yang harus Anda lakukan? Have maka Anda akan dapat. Namun kalau kita lihat hasil itu adanya di atas, seperti es yang di atas. Tapi permasalahan problem di bawah sering terjadi di dalam B itu ya lemah dalam nilai-nilai. Ya, nilai keteladanan seperti tadi, nilai spiritual, nilai ihsannya, ya kan? Nilai profitabilitasnya. Kita nggak memilikinya di sini. Nah, ini yang bahaya ini. Keteladanan ini ya, itu nilai-nilai. Yang kedua identitas Anda kayak apa? Kenapa? Nanti Anda itu, identitas Anda itu menentukan. Karena apa? Identity is more powerful than your DNA. Jadi identitas Anda itu akan lebih kuat daripada DNA. Contohnya Anda diberikan identitasnya. Identitas, mohon maaf ini, mantan narkoba atau narkoba. Itu identitas. Oh, udah begitu pasti identitas Anda akan hancur. Ya kan? Atau identitas Anda nggak amanah. Itu mempengaruhi identitas Anda, ini mempengaruhi sikap karakter Anda. Trust seseorang pada diri kita. Ya. Maka antara value dan identity ini nggak terlepas. Karena value yang Anda lakukan menjadikan identitas Anda. Dan itu akan jadi habit, jadi kebiasaan. Maka utang itu akhirnya jadi kebiasaan. Dan bahaya. Nah, maka kalau sudah jadi kebiasaan, ini menentukan, akan jadi keyakinan, belief. Ya, kalau nggak ngutang rasanya nggak enak. Lalu jadi keyakinan. Sehingga persepsinya bahwa bisnis mesti ngutang. Akhirnya skill-nya bukan profit maker, tapi mohon skill-nya ahli berhutang. Nah, ini bahaya. Itu permasalahan yang terjadi di dalam diri manusia yang nggak terlihat di atas permukaan. Sehingga apakah orang seperti kita amanah? Pasti tidak amanah. Sedangkan dalam melakukan segala sesuatu, itu harus amanah dan kompetens. Amanah orangnya bisa dipercaya, kompeten, namun dia ahli menjalankan itu. Amanah saja nggak kompeten, nggak bisa berjalan bisnis. Orangnya amanah, nih, ya asik bisnis itu tolong kerjain. Amanah, tapi nggak kompeten ya bangkrut bisnisnya. Atau sebaliknya dia kompeten orang ahli dalam bisnis desain, tapi nggak amanah, ya hilang juga. Maka amanah dan kompeten ini tidak bisa dipisahkan. Itu yang dicontohkan Rasulullah. Dia itu amanah, al-amin, bisa dipercaya. Ya. Dan kompeten dalam melakukan bisnisnya. Dia 11 tahun 6 bulan dia sudah belajar bisnis. Kompeten, maka diberikan kepercayaan agar dia ahli, bahkan sampai Siti Khadijah pun memberikan kepercayaan yang sangat luar biasa bagi dia. Nah, keahliannya akhirnya terbentuk di sana. Nah, ini yang menjadikan fundamental bagi individu seorang entrepreneur besar. Nah, itu tadi akan mempengaruhi terhadap apa yang dilakukan, yaitu jadi perilaku, behavior. Perilaku dalam mengambil keputusan, perilaku dalam bertindak, action. Nah, ini yang menentukan bahwa seseorang ada posisi di sini. Kalau orang dalam nilai-nilainya, mohon maaf ini, ya,
kita katakanlah ada perkembangan sekarang, terutama anak-anak sekarang, nggak bisa bangun pagi sholat subuh, ya tidurnya malam kayak kalong, ya, bangunnya siang. Itu kan value kan, identitas dia. Gimana identitas dia? Mempengaruhi, jadi kebiasaan. Akhirnya persepsi dia ya seperti itu. Tidur itu ya mesti malam, bangunnya siang. Ahlinya apa? Ahli tukang tidur. Rezekinya hilang. Ya. Perilakunya ya sama, behaviornya pasti seperti itu. Keputusannya akhirnya dipengaruhi oleh itu. Tindakannya dipengaruhi oleh itu. Ya ini bahaya. Gimana mau mendapatkan satu result, satu hasil? Karena B, individu Anda itu B-nya tadi, dikarenakan do apa yang harus dilakukan, maka have result yang Anda dapat. Jadi ini penting. Itu makanya B itu adalah gabungan dari iman, takwa, dan pola pikir. Do adalah proses kerja. Have hasil karya. Dan juga kualitas hidup kita ada di sana. Nah ini menentukan. Kalau kita nggak menuju ke sana, nggak akan terjadi. Maka perbaikan diawali dari diri sendiri. Jadi kalau menjadi seorang entrepreneur yang sukses diawali perbaikan pada diri sendiri. Ini menentukan kita untuk menuju ke depan. Bahkan teman-teman sekalian, nah, kita bersyukur dengan wadah Nasuha, dengan Mantap, ada kita coaching dari Bumi Aras. Kita sama-sama untuk sama tumbuh berkembang. Kan tetap diawali dari diri sendiri. Karena your business is your reflection. Bisnis Anda refleksi diri Anda. Bisnis Anda identitas diri Anda. Nah ini. Maka bagaimana kita bisa tumbuh berkembang. Nah, untuk menuju ke sana itu maka ada beberapa personal block dalam diri kita yang kadang-kadang sudut pandang kita salah. Di mana sudut pandang bagi orang sukses yaitu garis atas itu ada garis di bawahnya, di tengahnya ya garis merah, dan di bawahnya itu adalah orang-orang gagal. Orang sukses sudut pandangnya itu melihat visi ke depan, jauh ke depan. Kita sebagai orang Muslim, visi kita adalah akhirat. Karena orang mati terputus semuanya kecuali amal jariah, ilmu yang manfaat, dan doa anak yang soleh. Sehingga kita membangun bisnis bos untuk menuju ke sana. Orientasi akhirat, jariah, amal jariah. Ya, ini orang yang sukses. Ada hambatan, ada problem, tetap ada problem. Tapi problem bagi dia tidak jadikan masalah, jadikan jalan hambatan. Karena apa? Lebih besar visi dia dibanding hambatan yang terjadi. Atau yang dihadapi. Ya, karena apa? Orientasinya orientasi masa depan, orientasi solusi, bukan orientasi hambatan. Nah, sementara orang-orang yang gagal, itu hambatannya yang di depan. Visinya jauh, dia nggak punya visi bahkan. Sehingga apa? Hambatan ini selalu dalam otak pikiran dia. Maka isinya apa? Orang seperti mengeluh terus. Tapi orang garis atas karena visinya jauh, maka dia apa? Satu, dia pasti selalu berdoa, dan kedua dia bersyukur agar dia bisa istiqomah untuk mencapai visinya tadi. Karena manusia tanpa cita-cita adalah mati. Cita-cita tanpa usaha adalah mimpi. Idaman menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Maka jadilah orang-orang main di garis atas yang punya visi jauh ke depan, yaitu urusan akhirat. Ya, karena apa? Banyak orang yang sekarang ini masih terbelenggu oleh problemnya sendiri yang diciptakannya sendiri. Ya, menciptakan problem yang belum terjadi, ya, menciptakan angan-angan problem yang belum terjadi. Ntar kalau gini gimana, ntar gini gimana, ntar kalau gitu gimana. Nah, itu tidak berorientasi kepada solusi, tapi tergantung pada problem. Sehingga hatinya isinya ada mengeluh, mengeluh, dan mengeluh. Orang seperti tidak akan pernah bahagia. Karena kalau mau bahagia, yaitu banyak bersyukur. Dan orang bersyukur memang nggak banyak. Wa qalilun min ibadi asyakur. Sedikit sekali orang bersyukur pada Allah. Maka kita harus punya visi jauh ke depan. Visi jauh dalam kita ya tadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu dan dijauhkan dari api neraka. Nah, ini adalah sudut pandang yang harus dimiliki oleh setiap entrepreneur yang mau berhasil, mau sukses. Jadi orientasinya jangka panjang, tidak melihat pada hambatan, tapi melihat pada solusi. Maka sering saya katakan, janganlah Anda datang ya, nanti ajarkan kepada karyawan kita, jangan sekali-kali datang ke Anda atau sebagai owner atau sebagai atasan dengan problem, tapi ajar mereka datang dengan alternatif solusi. Sehingga semua orang ada di perusahaan Anda, perusahaan untuk memberikan solusi semua. Tidak ngerasani, tidak ghibah, bicarakan masalah hambatan.
dan keluhan-keluhan. Yang ini bahaya, menjadikan makin runtuh karena terjadi dismotivasi, ya, terjadi ketidakenakan satu dengan yang saling pegang rasa. Ini bahaya. Karena kalau situasi bekerja seperti itu, tidak saling percaya, teamwork-nya nggak jalan, mengandalkan satu sama lain, iri-iriannya, wah, rusak yang seperti itu. Nah, mari kita introspeksi diri, bagaimana bisnis kita sekarang ada. Nah, itu diperdalam dengan bentuk bagaimana kita mendefinisikan garis atas dan garis bawah. Ya, jadi kalau kita maaf, kalau kita main garis atas, itu di situ ada singkatan respect. Jadi pertama responsible, bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab. Kedua empati, berusaha memahami orang lain. Karena sih terjadi banyak orang ego kan dirinya, kalau kepentingan dirinya dia utamakan. Kepentingan orang lain dia di nomor dua kan. Dia lupa sebaik-baiknya manusia dan manusia bermanfaat bagi orang lain. Lupa di situ dia. Sehingga apa? Egonya dia pengennya semua dapat manfaat. Bila perlu memanfaatkan orang lain untuk keperluan dia. Lah ini kacau ini. Ya. Mestinya dia berpikirnya beda. Kalau orientasinya akhirat, maka orang yang selain tanggung jawab, dia berpikir bagaimana bermanfaat sebanyak-banyak bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah itu. Ya. Kedua, smart. Bagaimana berpikir secara cerdas. Ya. Berpikir yang terstruktur. Smart itu singkatan. Pertama adalah spesifik. Jelas mikirnya sesuatu, nggak gelambiar kiri kanan, nggak fokus. Oh, ini tujuanku. Nih, prioritasnya. Satu ini, dua ini, tiga ini. Jelas. Ya. Miserable, terukur. M-nya miserable, terukur. Jadi tidak pakai angan-angan, nggak pakai rasa. Saya kira nggak bisa begitu. Harus terukur. Kalau kita menuju sana. Karena kita ngomong sebagai menggunakan otak kita yang dalam bisnis. Ya, rezeki memang Allah mengatur, tapi dalam ikhtiar wajib kita pergunakan. Terus achievable, hanya achievable, dapat dicapai, dapat untuk dijangkau prestasinya. Dan orientasi pada result, hasil. Bagaimana kita bisa mencapai hasil. T-nya time orientation, orientasi pada waktu. Karena apa? Sama-sama mengerjakan pekerjaan, ada selesai setengah jam selesai, tapi kita suka nunda-nunda waktu, ya akhirnya nggak selesai. Yang bikin cemas itu bukan selesai pekerjaannya, bikin cemas nunggu kerjaan kenapa nggak cepat-cepat selesai. Itu bikin cemas. Kalau dikerjakan setengah jam rampung kok. Tapi ternyata orang menunda waktu. Orang yang menunda waktu itu sama dengan menabung penderitaan. Ingat, orang yang suka menunda-nunda waktu, dia secara nggak sadar menabung penderitaan. Maka harus achievable, harus berprestasi. Orientasi pada hasil. Orientasi pada waktu. Sama-sama selesai, tapi waktunya 1/11 hari, yang satu cuma setengah hari. Mana yang berprestasi, mana dapat big win. Nah ini penting buat kita, bagi seorang entrepreneur. Mana mungkin menjadi seorang entrepreneur tanpa memperhatikan smart. Ya. Yang keempat adalah productivity. Bagaimana produktivitas kita tinggi. Sama-sama dibagi waktu 24 jam. Katakan 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk bekerja, 8 jam aktivitas lain. 8 jam Anda berapa big win yang Anda dapat? Berapa keberhasilan Anda dapat? Ya kan? Karena ada orang mungkin waktunya 8 jam. Tapi karena kerjaannya cari recehan, ya mohon maaf, skill ahli, mohon maaf, katakanlah kita di dalam orang karirnya, mohon maaf, saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sebagai OB, ya 8 jam juga, tapi hasilnya hasil OB, sehari berapa? Tapi orang yang mempunyai kompetensi, mempunyai attitude yang baik, ya kan? Mungkin kalau dia jadi seorang konsultan, 1 jam orang bayarnya mungkin ya bisa 50 juta, minimum 20 juta. Ya. Ya, ini jadi penting, skill keahlian kita sebagai seorang entrepreneur harus profitable. Profit maker, bagaimana kita menciptakan satu profit. Yang sering orang menunda waktu tapi mengeluh, kenapa aku nggak punya ini, kenapa aku nggak berhasil. Tapi dia lupa melihat dirinya sendiri, jadi hanya berbicara tentang masalah objek, tidak berbicara subjek. Subjek bisnis entrepreneur ada di diri Anda sendiri. That's you, itulah diri Anda. Subjeknya itu yang dibenerin dulu. Ya.
Dan berikutnya Anda cuma empowering dari tim sumber daya yang ada, aset yang dimiliki, ya para supplier, para pelanggan, kita mampu empowering, memberdayakan dengan baik. Ya, memberdayakan bukan memanfaatkan, ya beda. Karena kalau memberdayakan berarti mengoptimalisasikan networking-nya, mengoptimalisasikan yaitu produktivitas untuk win-win solution, untuk keberhasilan bersama, tidak untuk mementingkan diri sendiri. Ini itu adalah komitmen. Bagaimana kita komit? Kalau janji A ya A, B ya B. Ya sering terjadi justru orang banyak yang komat kamit. Ya janji sekarang tunda besok lagi. Lusa tarso terus gitu. Akhirnya janji terus. Ya, artinya apa? Kalau orang janji mengingkari, kalau berbicara bohong, kalau kasih amanah khianat adalah ciri-ciri orang yang munafik. Maka kita hati-hati juga dalam melakukan suatu kegiatan bisnis, jangan sampai kita terperosok. Nah, ini garis atas kita harus nilainya positif. Jangan main di garis bawah. Ya, yang di situ singkatannya adalah bejat. Satu, nyalain orang, blame. Apapun disalahin. Ya, nyalain. Jadi mencari kesalahan orang lain yang terjadi atau melemparkan kesalahan pada orang lain. Bahkan kepada alat, kepada waktu, pada angin, ini salah-salahin. Nah, ini mental yang nggak benar. Ini attitude yang tidak benar. Atau kalau nggak alasan. Excuse. Banyak orang selalu excuse. Orang excuse ciri-ciri orang menggaris bawah, orang yang bejat. Mohon maaf. Cari pembenaran, cari alasan. Yang dicari bukan alasan, misalnya solusi. Berpikir pada solusi. Kalau alasan 1001 macam bisa dibikin, tidak ada orang sukses gara-gara alasan. Kalau mau sukses berpikir solusi dalam bisnis, nggak ada kompromi. Kalau masih cari alasan, ya mohon maaf. Saya bicara dengan orang lain tidak lebih dari 5 menit tahu orang ini masih suka alasan atau masih menyalahin orang lain atau menghakimi orang lain atau masih emosional atau suka ngeyel. Kalau itu saya tahu itu dalam waktu 5 menit tawan orang tidak akan pernah sukses. Karena dia masih cari pembenaran, dia masih cari kesalahan orang lain, menghakimi orang lain, emosional, egonya tinggi, dan ngeyel. Ini akan menentukan kesuksesan kita. Jadi mari kita ngomongnya bagaimana edukasi bisnis, saya ngomongnya kepada subjeknya, kepada individunya. Kita ini, diri kita ini. Who you are, siapakah diri Anda. Itulah identitas Anda. Itu yang menentukan keberhasilan kesuksesan Anda. Jadi nggak bisa menghakimi orang lain karena al-hakamanya Allah Ta'ala. Kadang kita salah, kita menghakimi orang lain, sedangkan itu ada hak prerogatif Allah Ta'ala. Ya kan? Itu bukan wilayah kita menghakimi itu. Ya kan? Banyak contoh sering terjadi. Ada orang mabuk-mabukan, ya kan? Kelihatan mabuk-mabukan ke tempat pelacuran. Dihakimi sama manusia di situ. Wah, orang ini bejat tak karu-karuan. Ya, suatu saat dia meninggal. Dan meninggal di tengah pasar. Didemin sama orang, nggak ditolong. Tapi dia pernah pesan sama istrinya, nanti kalau saya meninggal, yang mensolatkan saya nanti sultan. Akhirnya rame lah. Di pasar ada orang meninggal, nggak ada yang ngurusin. Kebetulan ada sultan lewat. Siapa orang ini kok nggak ada yang ngurusin? Iya, orang itu mau ke tempat pelacuran. Di mana keluarganya? Nah, kita tahu ini keluarganya. Tanya, apakah suami? Iya betul, suamiku tiap hari ke tempat pelacuran, setiap hari kita mabuk-mabukan. Tapi dia ke sana bukan mabuk, dia beli minum-minumannya dan dibawa ke rumah, dibuang di tempat toilet di WC ini. Dia pelacur, dia memberikan uang supaya orang tidak bekerja melacur. Dan dia pernah berpesan, kalau nanti saya meninggal nyolatkan adalah sultan. Akhirnya sultan yang menyolatkannya. Maka jangan menghakimi kita melihat orang dengan negatifnya. Kita harus selalu husnudon, berpikir positif. Ini menentukan keberhasilan kita ke depan dalam bisnis. Yang sering orang udah menghakimi duluan. Ada begini, wah itu pasti begini, pasti begini, pasti begitu. Loh. Menghakimi itu hak Allah Ta'ala, jadi kita menghakimi orang lain dulu. Ya, itu hak prerogatif Allah Ta'ala. Maka penting ini menentukan antara garis atas, garis bawah. Lalu garis atas yaitu respect.
Bagaimana kita bisa dihormati oleh manusia, bahkan mungkin oleh makhluk-makhluk di langit sana. Ya, yang akhirnya kita bisa dicintai sama Allah dan Rasul-Nya. Ya. Nah, ini sikap, inilah attitude, inilah perilaku yang harus kita pikirkan di sana. Ya. Dan untuk itu maka perlu kita pahami juga tentang ciri-ciri orang sukses dan orang gagal. Ya, tadi depan saya share, tapi sekarang saya sharing. Ya, untuk menuju ke sana, mari kita lihat refleksi diri kita, orang dari atas garis bawah. Ya, orang yang garis atas selalu menjadi bagian daripada solusi. Sekarang tanya diri Anda, diri saya sendiri, yuk kita sama-sama tanya, apakah saya selama ini sudah menjadi bagian dari solusi atau justru sebagai troublemaker, pencari masalah terus? Tanya sendiri, jawab sendiri. Yang kedua, jawaban dari semua permasalahan. Kalau ada permasalahan, Anda dikasih permasalahan, Anda bisa memberikan jawabannya, bisa memberikan solusinya. Apakah Anda seperti itu? Coba tanya. Yang ketiga, biar saya yang mengerjakan untuk Anda. Let me do it for you. Apakah Anda suka membantu orang lain? Karena sebagai manusia bermanfaat orang lain. Yang ketiga, melihat peluang dan harapan di antara kesulitan dan hambatan yang dihadapi. Setiap ada hambatan dan kesulitan, yang dilihat bagaimana peluang dan harapan untuk menuju ke sana menyelesaikannya. Yang kelima, mungkin saja sulit tetapi dapat dilakukan. Dia tetap optimis, positif untuk menyelesaikan masalah. Atau kita masih di garis bawah, mari kita tanya diri kita. Selalu menjadi bagian dari masalah. Setiap ada masalah, Anda terlibat di situ. Anda apa saja? Jangan-jangan Anda malah promotornya untuk menjadikan masalah. Tanya diri kita sendiri. Dalam bisnis dan keluarga, lingkungan masyarakat, hubungan orang tua dengan anak, hubungan antar pebisnis kita, sama-sama bisnis. Yang kedua, masalah bagi setiap jawaban. Setiap Anda kasih jawaban jadi masalah. Kok begitu jawabannya? Ya. Jadi gimana? Anda tanya, beri jawaban, tapi Anda sendiri menciptakan jawaban jadikan masalah lain. Yang ketiga, itu bukan pekerjaan saya, tidak mau berbuat orang lain. Bahkan mau memanfaatkan orang lain untuk kepentingan egosentris dia. Bukan membantu orang lain. Dia lupa sebagai manusia bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, melihat kesulitan dan hambatan yang dihadapi di antara peluang dan harapan. Setiap Anda dikasih peluang dan harapan, wah susah itu nanti gue nggak bisa gini, nggak bisa gini. Atau orang justru nafsu, dikasih peluang harapan, gue bisa gini-gini. Tapi ngomongnya doang. Amanah dan kompetensi dia nggak miliki. Apa yang terjadi? Kenapa? Ego, rasa ingin kepemilikannya ada. Pengen memiliki, dikasih amanah dia ya. Tapi dia nggak sadar, dia sebenarnya orangnya belum amanah, dan belum kompeten. Ini bahaya. Dan dalam pikirannya mungkin dapat dilakukan tetapi sulit. Karena mau dilakukan tapi sulit. Jadi pikiran negatif terus. Ya ini bahaya. Maka 1000 positif dikatakan 1 negatif jadi 1000 negatif. Maka tolong dihindari, jangan sekali-kali main di garis bawah yang negatif. Karena nggak ada artinya semua. Anda berbuat kebaikan nggak apapun juga. Ya begitu Anda negatif, bubar semua. Karena ini menentukan. Nah, ini kita transform diri kita. Hijrah kita itu tidak hanya di mulut, tapi dalam perilaku, dalam sikap, karakter, attitude. Ini yang pertama. Karena kita mau bersikap, nggak bisa mengharapin istri anak kita berubah kalau kita sendiri belum bisa berubah. Diawali dengan diri sendiri. Kita mau bicara, tunjukkan Anda sehingga Anda mampu menunjukkan keteladanan tadi dalam sikap spiritual. Terbukti, ihsannya terbukti, keteladannya terbukti, akhlaknya terbukti juga akhlakul karimah, dan terbukti Anda profit maker, ya kan? Gimana menjadi amanah? Saya mengasih amanah Anda bisnis, saya kasih tahu bisnis, tapi Anda bukan profit maker, kira-kira dikasih nggak bisnisnya? Habis bisnisnya. Nah, ini dalam bisnis harus itu profit maker atau profitabilitas. Itu orang mau dikasih amanah, tapi benar nggak bisa jalan amanah? Kompetensi nggak, memenuhi nggak sikapnya tadi? Kalau nggak memenuhi itu, ya introspeksi diri dulu, jangan nafsu, perbaiki diri dulu. Karena apa? Kehendak Allah ya. Siapa yang bisa memberikan, Allah menahan. Dan siapa yang menahan, Allah memberikan. Kembali kepada Allah. Ini maka diperlukan kesabaran, ikhlas, ridho, selalu bersyukur.
Ini menentukan keberhasilan ke depan. Ya. Berikutnya adalah kita lihat bagaimana yaitu 8 proses untuk berubah. Ini menentukan. Ya. 8 proses untuk berubah ini menentukan. Untuk menuju satu perubahan yang sangat mendasar. Yang pertama diawali dengan niat. Karena inna amalu bil niat. Segala amalan tergantung daripada niatnya. Niat ini menentukan sekali untuk kita menuju sana. Karena banyak orang salah niat. Sehingga hancur di situ gara-gara niatnya salah. Ya, luruskan niat seluruh-lurusnya. Lurusnya niat itu apa sih? Tidak ada yang cari apapun yang kita lakukan, beristri, beranak, berbisnis, berkawan, bersahabat, apapun lakukan, kecuali yang cari mardhotillah, ridho Allah. Ini harus kita wujudkan dengan menuju ridho Allah. Itu permintaan tertinggi yang dapatkan ridho Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fakuli fi ibadi, fakuli jannati. Hai jiwa yang tenang, datanglah engkau padaku dengan hati yang ridho, dan aku ridho. Dan berjamaah dengan hamba-hambaku masuk surga. Ya. Jadi kalau kita mau masuk surga, hati kita tenang dan ridho. Baru orang ridho. Dan dikumpulkan dengan hamba-hamba Allah untuk masuk surga. Maka niat ini sangat menentukan. Yang kedua adalah pola pikir. Bagaimana pola pikir kita duduk dengan baik. Ya. Yang smart tadi kita lakukan. Ya. Harus demikian. Karena pola pikir menentukan untuk berikutnya apa perasaan. Kalau pola pikir terus positif, terus bersyukur terus, maka perasaan dia tenang, tentrem, damai, bersyukur, hidupnya ada anugerah, berkah, rahmat dan ridha Allah. Coba pikiran Anda negatif, ya tak? Nanti aku susahin ini, susahin dan sebagainya. Ya hati Anda gelisah, gundah gulana kalau perasaannya penuh dengan ketenangan, yang keluar apa? Perkataan selalu bersyukur, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah wa akbar, la haula wala quwata illa billah. Yang keluar selalu bersyukur. Tapi hati yang gundah gulana risau, apa yang terjadi? Perkataannya, ya perkataan yang negatif juga akan keluar. Ya kan? Kenapa hati manusia itu seperti kendi yang kecil mulutnya. Si kejernihan isinya tergantung dari apa yang keluar. Jadi mulut kita keluar kata-kata apa itu tergantung cerminan isi hati kita. Ini. Nah, perkataan akan membuahkan perbuatan. Ya, karena perbuatan sudah dinilai, sudah dicatat sama malaikat. Perbuatan kita. Maka dikatakan juga sering mengatakan hidup adalah perbuatan. Perbuatan bentuknya apa? Akhlak karimah. Dan perbuatan itu membuahkan kebiasaan, habit yang seperti tadi di dalam iceberg tadi. Habit, kebiasaan. Kebiasaannya akan membuahkan karakter. Begitu karakter Anda berubah atau akhlak Anda berubah, ya, there is your destiny. Maka nasib Anda berubah. Itu makanya Allah tidak merubah nasib seorang kalau satu kaum atau kaum dulu tidak merubah nasibnya sendiri. Ya, baru kalau dilakukan secara bersama jadi budaya. Kalau kita di komunitas kita, katakan di Nasuha, di Mantap, di Aras, kita lakukan bersama-sama. Gitu, perubahan jadi niat, pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan sampai jadi karakter berubah, maka komunitas ini mempunyai budaya yang benar. Kalau menyeluruh masyarakat seluruh Indonesia jadi peradaban. Nah, ini yang kita harapkan. Baru akan mendapatkan hasil. Sering kita mengharapkan hasil, bahkan mengharapkan pertolongan Allah. Tapi proses dari niat, pikiran, perasaan, ucapan, perbuatan, karakter tidak dirubah. Itu namanya mimpi di hari siang hari bolong. Gitu. Kenapa? Karena Allah sudah prasangka hambanya. Kita harus menuju ke sana. Nah, ini menentukan untuk kita menjadi berubah jadi satu karakter, sehingga kita berubah jadi seorang karakter pebisnis yang mempunyai sikap tadi singkatan. Ya. Apa tadi sikap tadi? S-nya spiritual, I-nya ihsan, K-nya keteladanan, A-nya akhlakul karimah, dan profit maker. Nah ini.
Baru seorang entrepreneur. Kalau nggak profit maker ya banyak orang pengusaha, bukan profit maker, tapi debt maker. Ya, Tuhan bikin hutang. Ya mohon maaf ya, kita sama-sama belajar lah ya. Tapi itulah yang penting, bagaimana kita bisa lakukan. Oke, ini ada satu riset yang dilakukan oleh Thomas G. Stanley ya, terhadap 733 miliarder di Amerika Serikat tentang perilaku atau karakter atau sikap seorang entrepreneur yang sukses itu kayak apa gitu ya. Ini riset ini. Ini para miliarder yang sukses di Amerika Serikat, miliarder dalam US dollar ya, bukan dalam rupiah. Oke, yang pertama itu adalah kejujuran. Jujur ya. Baca enggak ya tulisan jujur ini? Oke, ya kejujuran. Seperti Rasulullah itu jujur, sidik. Jujur, nggak ada kompromi tentang kejujuran dalam bisnis. Terbuka, jujur, amanah, kompeten. Kalau kita nggak punya itu, ya nggak akan pernah dipercaya seorang. Dan itu bukan di kata-kata, harus jadi perbuatan. Kebiasaan bahkan jadi karakter. Maka kalau kita di perbankan ada 5C itu kan, karakter aja dinilai. Itu. Yang kedua, disiplin keras. Ya, being well disiplin ini. Disiplin keras, ada kompromi. Tepat waktu kita lakukan. Harus demikian. Sering orang lemah dalam disiplin keras. Kalau kita mau sukses harus begini, harus disiplin keras. Yang ketiga, dukungan partner. Mudah bergaul. Yang ketiga, mudah bergaul. Bagaimana mudah bergaul? Ini komunikatif, kolaboratif, empati. Mudah bergaul. Ini yang sering terjadi, orang bergaulan beda. Mudah bergaul, tapi kalau dalam konotasi yang negatif. Yang positif, dia lari. Kenapa? Hati, perasaannya masih penuh dengan kenegatifan. Yang keempat, dukungan partner. Atau having supportive spouse. Atau punya pembimbing. Punya coach, punya pelatih, punya partner. Teman, sahabat. Yang bisa memberikan pencerahan. Ya kan? Karena yang sering terjadi, mohon maaf ini, yang sahabat sejati itu mesti pada saat kita parah, kita lagi bangkrut, dia itu membantu. Bukan kalau ada gula, ada semut. Kalau ada rezekinya, dia ngumpul semua. Tapi kalau dia ada menderita, kabur semua. Ini. Jadi orientasi ini bagaimana? Orientasi akhirat sebagai manusia bermanfaat bagi manusia lain. Ini harus kita utarakan. Yang kelima, kerja keras. Tetap tidak bisa tidak. Kerja keras itu bukan berarti, mohon maaf ya, seperti saya katakan tadi, pakai dengkul. Tidak. Kerja keras itu dalam arti kata smart. Menggunakan otak pikiran kita. Kerja secara cerdas. Kerja dengan cara berkualitas. Kerja dengan apa? Penuh dengan yang namanya profitabilitas, produktivitas, loyalitas, dengan integritas. Ya. Tuntas dan dengan ikhlas lagi itu ini sebenarnya merupakan kerja keras seperti itu. Tidak hanya pakai okol saja atau pakai tangan atau pakai kaki saja, tapi juga menggunakan semua. Yang ke-6 yaitu jadi mencintai bisnis atau karir Anda. Ya, seperti di awal kapan hari di sesi pertama saya sampaikan bagaimana dalam ikigai, yaitu kita harus mencintai dalam bisnis kita. Kalau nggak mencintai ya kita berat, kita nggak punya energi, akhirnya under pressure, stres. Yang ketujuh kepemimpinan, harus punya kepemimpinan leadership. Sebagai seorang owner, sebagai seorang business owner harus punya kepemimpinan leadership. Tanpa itu gimana kita memimpin? Karena fitrah kita ini sebetulnya sebagai khalifah di muka bumi. Baik laki maupun perempuan, sesuai bidang masing-masing. Tapi kita tingkatkan, harus belajar. Nah, dari segi kepemimpinan ini boleh dikatakan ada 3 kategori yang paling mudah. Yaitu orang pengambil risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah dalam mengambil keputusan. Itu dilihat karakter pemimpinnya di situ. Kalau mengambil risiko tinggi, itu berarti sering terjadi kegagalannya dan keberhasilannya.
Kalau mengambil risiko rendah, berarti dia ada safety player. Dia melakukan sesuatu di luar kemampuan dia, atau di bawah kemampuan dia. Yang terbaik adalah yang sedang-sedang saja, yang bisa mempertimbangkan antara risiko dan juga benefitnya. Ini ada yang terpenting. Ya. Dan yang ke-8 mempunyai kepribadian. Ya kan? Kepribadian gimana? Yang kompetitif. Kepribadian kompetitif apa? Kalau kita ada 5 orang sahabat, dibanding yang satu dengan lain, yang satu dengan lain, ini punya kompetitif. Mungkin keunggulannya beda masing-masing, tapi kompetitif di antara mereka. Unggul semua seperti Rasul dengan 4 sahabat utamanya dia. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi secara iman takwa dia sangat kompetitif. Kenapa? Orientasinya semua pada akhirat. Bagaimana Abu Bakar Siddiq, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Ali bin Abi Thalib. Ya, mempunyai kepribadian yang kompetitif. Kompetitif bukan di depan manusia, tapi di depan Allah Ta'ala. Gitu. Di depan Allah Ta'ala. Gitu. Karena dunia kan sifatnya sementara. Bagaimana kita menjadi kepribadian kompetitif dari Allah Ta'ala. Seperti Abdurrahman bin Auf juga, kaya raya dia. Kepribadian kompetitif. Ya. Tapi karena kadang sampai lupa pada saat nikah dia nggak undang Rasulullah. Sampai ditegur pada Rasulullah. Ya kan? Gitu. Makanya para sahabat yang lain sudah masuk surga 500 tahun, baru Abdurrahman bin Auf baru masuk. Kepribadian yang kompetitif. Dan kepribadian kompetitif itu adalah untuk orientasinya pada akhirat. Dan yang sekian hidup teratur. Nah ini. Hidup teratur. Jadi kita hidup teratur itu dalam berbagai segi. Kehidupan kita sebagai individu spiritual kita. Kedua, family, hubungan kita dengan keluarga. Yang ketiga, dalam kita melakukan bisnis kita. Yang keempat, bagaimana kita dalam menjaga kesehatan kita. Yang kelima, bagaimana mengelola keuangan kita dengan cara teratur. Yang kita bagaimana kita belajar seumur hidup. Ya, belajar seumur hidup. Education, pendidikan kita. Karena pendidikan tidak mesti formal saja. Kecuali kalau Anda mau bikin suatu perguruan tinggi atau sekolah, Anda dituntut ada akreditasi, maka harus memenuhi kriteria. Sertifikasi profesionalnya ada. Harus minimum kalau jadi dosen, minimum adalah S2 untuk ngajar S1. Kalau ngajar S2, minimum harus S3. Nah ini, kalau mau mendirikan perguruan tinggi, harus punya sekian profesor, sekian doktor, sekian, harus demikian. Maka kita mari edukasi harus kita tingkatkan. Nggak ada kompromi, harus menuju ke sana. Hidup teratur. Terus networking, bagaimana kita mau networking? Setelah silaturahim kita, seperti kita sekarang ada komunitas kita. Bagaimana kita membangun komunitas kita untuk tumbuh dan berkembang dengan filosofi yang sudah kita sepakati bersama dengan target utama yaitu lillah, fillah dan billah. Ini, ya, hidup teratur sangat menentukan keberhasilan kita karena kita tidak stres. Dan terakhir ada kemampuan menjual ide. Ya, kemampuan Anda punya ide bagus-bagus hebat-hebat, tapi Anda tidak bisa menyampaikan, tidak menjual, orang nggak trust, nggak percaya. Nah, kemampuan menjual ide tergantung apa? Bagaimana karakter Anda. Kalau karakter Anda atau akhlak kita nggak baik, jual ide ke best, orang nggak trust, nggak percaya. Selesai. Ngomong apapun nggak direwes, nggak dihubris sama orang, tidak diperhatiin. Kenapa? Identitas kita sudah negatif. Maka ini sangat menentukan untuk kita menuju ke sana. Buat kita semua dalam bangun bisnis. Ya, teman-teman sekalian, itu mungkin yang saya sampaikan. Materi masih berlanjut untuk besok pagi ya, karena masih banyak yang kita akan bahas. Tapi untuk yang saat sekarang sampai di sini dulu, yaitu dari hasil riset Thomas G. Henry tentang 10 karakter yang menjadi referensi para miliarder di Amerika, ya, bahwa itulah karakter yang dituntut atau akhlak yang dituntut menjadi seorang bisnis yang sukses. Semoga menjadi manfaat. Segala kelebihan punya Allah dan kekurangannya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Sementara di kolom chat belum ada pertanyaan. Mungkin kalau misalnya memang ada yang mau bertanya, silahkan gunakan raise hand atau angkat tangan. Nanti kita buka ininya, kita buka mic-nya untuk bisa bertanya langsung. Silakan Bapak Ibu.
Oke, Ibu Jurnalis ya. Silakan Bu Jurnalis dibuka speakernya untuk bisa bicara langsung. Ya, makasih. Makasih. Ini nanya nih, Coach Hari. Ini materinya sungguh sangat menarik nih, sangat bagus. Amin. Nah, terus di zaman sekarang nih, Coach Heri, siapa kira-kira pengusaha Muslim lah, Muslim yang bagus, yang Muslim ya, yang bagus, yang bisa kita contoh seperti Abdurrahman bin Auf zaman dulu. Ya dari segi akhlaknya, agamanya. Karena kita kalau lihat tuh yang keluar itu orang-orang non-muslim aja yang cerdas-cerdas. Akhirnya sekarang yang patokan kita yang muslim, yang memang dia sebagai entrepreneur yang bagus, yang dari akhlaknya bisa kita tiru. Nah itu seperti itu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lain yang berikutnya atau mau satu-satu Mas Rian? Kalau enggak langsung sekalian Pak Ustadz mungkin ya. Jadi ini kebetulan juga ada yang masuk di di chat dari Pak, izin titip pertanyaan dari hamba Allah. Kenapa orang mudah marah dan menyalahkan orang lain? Jadi hubungannya dengan yang tadi singkatan BEJAD tadi Pak Ustadz ya. Kan ada anger. Nah, jadi di sini dia bertanya kenapa orang mudah marah dan menyalahkan orang lain. Dan berikutnya pertanyaan dari Rudianto, Depok. Assalamualaikum Coach, bagaimana cara memulai bisnis bagi seorang karyawan? Nah, setelah itu dari Adi Jakarta, berapa lama proses perubahan sehingga menjadi hasil yang maksimal berdasarkan pengalaman dan riset? Dan juga untuk berikutnya dari Pak Uha Bahaudin. Dia cuma nanya direkam apa enggak. Kalau misal direkam nanti kita tunggu rekamannya. Insya Allah nanti akan kita upload seperti sebelum-sebelumnya. Pertanyaannya berikutnya dari Pak Ali Widuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach, izin bertanya, bagaimana jika kita memiliki nilai di bawah garis itu bisa hilang total? Dan yang berikutnya dari Ujang Kamal. Izin bertanya Coach, bagaimana caranya meningkatkan bisnis supaya market kita luas dan diterima oleh semua golongan dengan sistem apa yang paling jitu? Dan pertanyaan terakhir di chat adalah bagaimana menemukan partner yang tepat dari Bu Yasmin Aiko. Ya, silakan Coach. Oke. Yang terakhir tadi menemukan partner ya? Betul, bagaimana cara menemukan partner yang tepat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada 7 pertanyaan ini, satu-satu. Yang dari Bu Jurnalis tadi, bagaimana kita menjadi keteladanan dalam bisnis tadi. Ya, teladan yang paling baik adalah yaitu Rasulullah itu sendiri, ya, sebagai uswatun hasanah kita untuk menjadi teladan. Nah, saya ingatkan kembali, jangan orientasi keluar, tapi orientasi ke dalam. Ya, artinya apa? Orientasi keluar itu lihat contoh siapa? Contoh siapa tadi dikatakan. Nggak ada contoh lain yang terbaik kecuali Rasulullah. Dan para sahabat mungkin sebagai satu referensi juga. Ya kan? Nah, namun demikian, supaya kita memahami, kita bisa melihat keluar sih boleh nggak ada. Tapi melihat keluarnya itu hanya 20%. Ya kan? Siapa sih yang jadi contoh itu hanya seperti itu. Tapi melihat ke dalamnya ini 70%. Lihat dari keberhasilan, kegagalan Anda ini yang Anda harus rubah. Karena yang kita nggak bisa merubah luar, yang kita rubah diri kita. Dan referensi buku-buku itu hanya 10%, atau literatur itu hanya 10%. Maka bagaimana supaya cerdas? Nggak ada kata lain, ya kita harus belajar, mohon sama Allah, diberikan kecerdasan, kayak pikir yang kritis, otak yang cemerlang, dan niat yang kuat. Ya kan? Karena cerdas juga merupakan salah satu sifat Rasulullah, yaitu fatona. Ya? Amanah, sidik, amanah, fatona, dan tabligh. Nah, 4 sikap ini atau kriteria ini harus kita pegang untuk menuju ke satu sistem bisnis Muslim yang akhirnya jadi bagus. Karena bagus dan tidaknya bisnis tergantung siapa menjalankannya. Waktu jalan kakeknya bagus sekali karena kakeknya masih menjalankan nilai-nilai ini.
sikap beliau yang benar. Begitu turun ke anaknya berubah, ke cucunya tambah berubah lagi. Bisa terjadi. Karena apa? Terjadinya degradasi nilai-nilai atau karakter atau akhlak. Nah ini. Maka saya sarankan untuk teman-teman para sahabat sekalian, jangan melihat keluar, lihatlah ke dalam. Maka yang kemarin saya PR itu tulis 100, ya toh? Nilai-nilai yang positif atau keberhasilan Anda capai, nikmat yang perlu Anda syukuri dari Allah ada 100 bikin. Kalau Anda tulis semua nggak cukup 100, lebih banyak karena nikmat Allah lebih banyak, susah. Wa bi ala'i rabbikum atukadziban. Nikmat apa lagi ya? Nggak akan cukup 100 itu tulis. Tapi kalau kesalahan, mungkin kekhawatiran atau kesedihan Anda, kegagalan, saya targetkan 100, tapi mungkin nggak nyampe itu 100. Nanti lihat aja. Nggak nyampe 100. Kenapa? Nikmat Allah itu sebenarnya lebih besar. Cuman kita akhirnya terbelenggu oleh kesedihan kita sendiri, pemikiran kita sendiri. Ya kan? Karena apa? Masih main di garis bawah. Jadi keteladanan ini justru inilah komunitas kita harapkan kita menjadi teladan. Maka dalam komunitas ini kita belajar. Ya, Senin sampai dengan Jumat kita belajar tentang masalah keagamaan kita, meningkatkan iman takwa kita, ya kan? Ini kita upayakan. Sabtu minggunya kita belajar bisnisnya, ya kan? Kita ada Naswa Care, kita membantu saudara kita yang lemah. Ada bisnis coaching yang dilakukan teman-teman yang bisnisnya perlu diperbaiki, ditumbuh kembangkan supaya tumbuh berkembang. Siapa? Bisnisnya selama 4 tahun bertahap semua akan tumbuh berjalan bersama-sama. Ya ini. Ada yang mereka mampu melakukan sendiri, bisnis mau tak coachingkan sendiri ada. Yang nggak mampu mungkin masuk bisnis grup, ya, coaching grup, grup coaching dengan grup coaching ini berlima. Dan berlima kosnya bisa ditanggung berlima ramai. Jadi lebih membantu teman-teman yang tidak mampu untuk melakukan coaching sebagai private atau sendiri. Nah ini adalah upaya kita memperbaiki diri ini. Sehingga transfer knowledge seperti ini jadikan suatu pendorong kita untuk belajar agar kita cerdas, ya kan? Nah, dengan inilah kita harapkan kita bisa untuk segera apa? Mulai menyadari. Sekarang ini kalau generasi baru nyadari nih. Pertanyaan kedua tadi, orang muda marah dan menyalahkan orang lain masih di garis bawah. Nah, jadi yang hadir sekarang atau anggota kita itu kalau di prosentase sudah berapa banyak hanya sudah selalu konsisten istiqomah main di garis atas dan berapa banyak yang masih di garis bawah. Kira-kira mana yang lebih banyak? Ya, nah inilah kesempatan kita sebagai komunitas untuk saling membantu agar bisa ngangkat yang dari bawah tadi, garis bawah menuju garis atas. Dengan kebersamaan dengan jamaah kita dan ngaji kita bareng-bareng ini untuk bisa ngangkat bertahap pelan-pelan. Ya. Kalau terus ditanya berapa lamakah perubahan berdasar pengalaman? Ini tadi kan kaitannya disambung ya. Berapa lama perubahan tadi? Depend on you. Ya kan? Tapi kok berdasar pengalaman saya, memang easy to say but difficult to do. Ngerubah sikap, perilaku, akhlak ini lebih susah dibandingkan ngerubah yang namanya bisnis kita. Kalau merubah bisnis kita, oh aku dari jualan sepatu mau pindah kan sekarang jualan yang namanya nasi uduk, itu cepat, gampang. Tapi kalau perilaku orangnya masih sama, sikapnya bersama, karena sama, ya bisnis sepatu kayak bisnis nasi uduk kayak bisnis yang namanya properti, ya tetap hancur-hancur lagi. Karena your business is your reflection. Nah, kuncinya perubahan adalah di istiqomah. Jadi kok teman-teman istiqomah, contohnya seperti kegiatan kita seperti ini, jangan ditinggal. Sabtu Minggu, minimum 21 kali berturut-turut, ngikut terus gitu ya. Itu akan tertanam mindset-nya. Ada satu niatnya mulai terbaiki, pola pikir terbaiki. Perasaannya bertahu, oh ya, perasaannya mulai terbaiki juga nih. Maka ucapannya mulai terbaiki juga. Nah, nanti lambat laun perbuatannya. Kenapa? Selain kita berusaha untuk berubah tadi, masih hambatan lain. Ada jangan apa? Yaitu apa? Yuwaswisu fi sudurinas minal jin natibanas. Godaan setan. Karena yang digoda sama setan, orang yang mau berbuat baik, mau hijrah, menuju kebaikan jalan Allah, itu digoda setan. Yang nggak berpikir menuju kebaikan, ya nggak perlu digoda lagi, harus sudah jadi teman-temannya setan. Nah, ini.
Jadi istiqomah ini penting, makanya perlu dilakukan perubahan. Maka dalam coaching kita lakukan berapa? 24 kali pertemuan. Tidak 21, tapi 24 kali. Supaya terjadi konsisten, istiqomah. Maka terjadi satu perubahan tadi. Nah, kalau dalam konteks bisnis, merubah bisnis, itu rata-rata kurang lebih sekitar 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Tergantung besar kecilnya dan tujuannya perubahannya apa. Ya kan? Karena ini menentukan. Ya. Nah, terus pertanyaan Mas Rudianto, ya, bagaimana menurut bisnis dari seorang karyawan? Saya dulu juga seorang karyawan. Pertama kali kerja sebagai seorang drafter. Ya, saya tukang gambar, karena saya dari basicnya teknik sipil. Yang tidak pernah berpikir perubahan karir saya kayak apa. Tapi dalam hati saya sudah tertanam. Karena saya dulu waktu kecil, itu dari mulai kelas 4 SD sudah jualan yang namanya bensin dibotoli, jualan telur, ya kalau puasa jualan mercon atau petasan, gitu ya. Sudah berusaha gitu di sana. Beternak ayam, ya. Upaya. Ternyata itu tertanam. Menjadikan satu sikap perilaku. Sehingga begitu jadi karyawan, 4 tahun saya nggak kerasan. Saya cari lebih baik lagi karir saya. Pindah satu perusahaan. Begitu 7 tahun, saya ngerasa udah, wah, nggak pas lagi nih. Kenapa? Dorongan entrepreneur terjadi. Kenapa? Selama kita masih jadi karyawan, ya mohon maaf, maka rezeki Anda rezeki karyawan. Kata Rasulullah ada 10 pintu rezeki, yang 9 berdagang berbisnis, yang 1 jadi peternak atau berkebun. Nah, maka bertahap, ya. Sekarang pada saat bekerja sambil nyari ilmunya, disiapkan dirinya dulu. Cari referensi, berteman dengan para pengusaha. Jika pasar nggak langsung kumpulan kita, rekan-rekan kita para pengusaha, mindset kita secara lambat laun akan tertanam. Bagaimana jadi seorang pengusaha? Nah, sambil melihat bagaimana bisnis teman kita yang ini, bagaimana bisnis teman ini, nah, begitu ya. Tapi nanti dasar pengumpulan keputusannya kapan memulainya, jadi karena pindah jadi owner, setelah matang ilmunya, dan jangan lupa istikharah. Karena ini menentukan. Ya, kalau sudah waktunya, ya istikharah min Allah. Udah keluar sekarang, ya keluar, udah. Bikin bisnis. Nah, ini mungkin jawaban Mas Rudianto ya. Berapa lama juga sudah. Nah, pertanyaan Pak Ali, bagaimana orang masih dinilai garis bawah supaya hilang sama sekali? Yang pertama, nggak ada kompromi, nggak ada taubatan nasuha dulu. Nih, taubat nasuha. Jangan juga ngulangi. Gimana kata meraih satu positif kalau kita masih terbelenggu oleh, mohon maaf, sesuatu yang masih negatif. Kita mau lari 100 perubahan menuju atas, tapi kita masih ada negatif 1 aja di bawah. Nggak tahu itu masih, mohon maaf, masih suka nyalain orang, masih suka alasan, ya, masih menghakimi atau masih suka marah dan juga masih suka ngeyel. Ya 100 positif kalikan 1 negatif jadi negatif. Maka taubatan nasuha, hijrah dari garis bawah dulu garis atas. Nah, salah satu untuk setelah kita hijrah taubat, maka tadi kembali kepada surat Allah. Sungguh beruntunglah orang mensucikan dirinya, lalu menyebut nama Tuhan, yang mengingatkannya Allah. Berzikir, berzikirlah tatmainnul qulub, hatinya mulai tenang. Nah, kalau udah tenang nggak akan marah dia, nggak akan cari alasan. Dan lalu sholat, setelah sholat bertebaran di bumi cari karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, maka kamu beruntung. Ya, berzikir, mohon sama Allah. Gitu. Sebab apa? Begitu kita punya satu keinginan, maka ada setan menemaninya. Makin banyak ini, makin banyak setan menemaninya. Nah, kalau kita jaga wudhu kita sholat wudhu, sholat taubat, apalagi berzikir, maka nggak ada setan deket-deket. Jadi upaya kita dilihat kesungguhan. Oleh malaikat dicatat, orangnya habis taubat, sungguh-sungguh ini mau berubah ini. Nah, itu istiqomah berkelanjutan, maka akan diberikan, karena Allah akan dihilangkan sendiri. Ya memang nggak mudah, makanya kita tahu. Ya, contohnya kita dibantu dengan apa? Puasa Senin Kamis, puasa Yaumul-Bid, ya kan? Itu upaya-upaya kita. Kalau lebih kuat lagi diikhtiarkan lagi puasa yang Daud, sehari puasa sehari enggak. Nah, itu ada upaya. Bangun malam, qiyamul lailnya dilakukan. Ya, sholat tasbih di sana. Nah, itu ada upaya. Jadi ditingkatkan upaya-upaya ibadahnya yang sifatnya positif, tapi dengan azam untuk meninggalkan yang negatif. Maka insya Allah dengan izin Allah akan hilang itu semuanya.
Tapi untuk menuju sana harus diupayakan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Hei orang beriman, sudah bertakwa. Wabtaghu ilaihi wasilata. Carilah engkau wasilah. Wajahidu fisabilillah, jihad sabila jalan itu, maka kamu capai kemenangan. Jadi untuk melihat garis bawah harus jihad sifatnya. Jihad apa? Melawan hawa nafsu. Itu. Karena perang Badar, perang Uhud kalah berat melawan hawa nafsu. Karena itu melawan hawa nafsu. Nah, untuk melawan hawa nafsu apa? Harus punya wasilah. Bagaimana untuk menuju sana? Wasilahnya nggak ada lain, yaitu Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan kita. Nah ini upaya kita untuk menuju sana. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan kita berdoa sama-sama agar teman-teman yang masih di garis bawah sama Allah diberikan azam, kekuatan, taubatan nasuha, diberi kemudahan untuk wajah hidup fisabilillah, ya, supaya mencapai satu kemenangan alam tulihu, ya, sehingga garis bawahnya hilang menjadi orang-orang yang main di garis atas. Insya Allah karakternya berubah, alhamdulillah bisnisnya akan jadi berubah. Nah, tadi pertanyaan dari Pak Ujang, bagaimana meningkatkan bisnis sistem apa yang paling jitu? Nah, ini kita ngomong strategi bisnis. Maka jitu itu ada langkahnya, nggak terus ujuk-ujuk langsung bisa jadi jitu. Kayak makan obat kuat atau minum, mohon maaf, extra dose atau minuman penguat lainnya, nggak bisa begitu. Harus diberi dulu karakternya. Kalau karakter kita berubah, maka insya Allah bisnis mudah. Tapi tetap ada strateginya. Nanti kapan pada saat bisnis kita bahas kaitannya dengan 5W strategi. Ada 5 strategi untuk meningkatkan bisnis kita. Bahkan upaya kita lakukan cuma 10%, tapi meningkat bisnis kita bisa 30%. Kalau kita lakukan upaya kita peningkatannya 30%, bisnis kita bisa naik 100%. Nah, ya, yang tentunya nggak bisa dijawab dengan konteks seperti ini. Nanti ada detail, karena itu ada angka-angka yang harus diperhitungkan. Harus baik perhitungan-perhitungan, ya. Tapi saya buka aja dulu di awal supaya tahu. Jadi pertama kita harus punya lead kita berapa banyak. Terus conversion rate, kita harus tahu conversion rate kita berapa. Baru lead dikalikan conversion ketemu jumlah customer. Dari customer tadi ada rata-rata belinya berapa, average sales. Setelah average sales ditengkitkan lagi katanya apa? Number of transaksi. Transaksinya berapa kali dia lakukan transaksi. Dicekin lagi. Ya, dan juga setelah itu baru ketemu yang namanya yaitu total revenue atau income. Baru dikalikan profitnya meningkat. Karena bisnis disebut meningkat, ya toh, itu ya kuncinya ada di situ. Ya, tapi itu aja nggak cukup. Harus ada yang sifatnya sinergi, yaitu sistem. Dibangun sistem dan SDM-nya. Ya, maka yang terkait mungkin besok ini akan sedikit saya bahas tentang bisnis strategik. Ya, jadi besok jangan sampai hadir akan bahas tentang bisnis strategi, ya, supaya struktur kan sehingga terintegrasi semuanya, sistemnya terintegrasi atau juga sering disebut sebagai leverage, sehingga terjadi pengungkit, ya, dongkraknya itu kuat, bagian bisnis bangkit gitu kan. Didongkrak dia. Kayak mobil aja berapa beratnya dikasih dongkraknya cuman gitu ya naik juga gitu. Ada dongkraknya juga gitu ya. Itu jawaban Pak Ujang ini ya. Ya. Nah, menemukan partner yang tepat ini yang paling susah nih. Paling susah menemukan partner yang tepat ini. Ya kan? Karena apa? Kalau ada di antara kamu sirkah, yang ketiga adalah Allah. Tapi begitu kamu salah satu meninggalkannya, maka Allah satu berkhianat, Allah meninggalkannya. Saya berpengalaman banyak sekali lah ya dengan berpartner nih. Tapi juga nggak mulus semua. Kuncinya apa? Amanah dan kompeten dan mempunyai akhlakul karimah. Ini menentukan sikap perilaku. Maka ini kita bahas ini setelah proper identifikasi yang dirubah manusianya dulu nih kasih materi ini. Ya, karena menentukan. Tadi saya katakan, dia kompeten, ahli bisnis, tapi nggak amanah lewat. Amanah dia, tapi nggak ngerti bisnis, nggak jalan juga. Jadi amanah itu tergantung apa? Daripada akhlak dia, bagaimana merubah akhlak ini. Maka menemukan partner yang tepat, kalau dalam konteks Rasulullah ngajarinya, berjalanlah kamu selama 3 hari. Ya, kita berjalan selama 3 hari itu melihat saudara kita kayak apa. Ketahuan nggak di belakangnya.
Dulu saya pecinta alam, suka naik gunung dan sebagainya gitu. Kalau perjalanan naik gunung itu kadang-kadang 4 hari, 6 hari, kadang-kadang seminggu. Ketahuan karakter kita, teman-teman kita. Gitu. Nah, dalam bisnis memang nggak mudah. Maka satu cara istikharah. Ya, salah satunya contoh, ya Allah, apabila partnerku meningkatkan keimanan, ketakwaan padaku, maka dekatkanlah, berikan kebarokahan, sama-sama itu berbang, ibadah kepadamu semata-mata. Tapi kalau tidak, kiranya engkau berkenan mengganti yang lebih baik. Itu aja. Kenapa kadang-kadang itu ada punya ewok-ewok, gak enak aku ngomong ini, baru kenal belum beberapa bulan, tapi rasanya suka percaya bener gitu. Begitu dipercaya bener, ngilang ilmunya. Kalau ditelepon Afwan, gitu doang. Kacau deh. Nah ini memang nggak mudah. Itulah pentingnya amanah. Maka kita harus hati-hati. Apalagi kalau amanah yang sifatnya akhirat ya. Yang dunia aja sebegitu pada akhirat. Karena pertanggungjawaban akhirat. Ya kan? Kayak teman-teman madanannya yaitu Nafzakir. Anda berikan amanah di situ, bikin yang namanya santren, bikin yang namanya air gratis dan sebagainya, amanah. Nah ini yang dikasih amanah dijalankannya. Kalau nggak dijalankan dengan baik, tanggung jawabnya dunia akhirat itu. Ya. Pertanyaannya, lebih mudah mana orang memberikan amanah dengan yang diberikan amanah? Memberikan amanah itu mudah karena dia memang sudah ikhlas, amanah kon, percaya. Begitu dia nggak amanah, yang tanggung jawab siapa di akhirat? Yang dikasih amanah. Banyak, mohon maaf, lembaga-lembaga yang ngumpulin seperti itu, yang bukan anak yatim, yang wakaf, yang ini dan sebagainya. Ya, tapi mohon maaf, banyak juga lembaga, mohon maaf ya, saya nggak perlu sebutkan namanya. Begitu dikasih wakaf dan sebagainya, ternyata bisnisnya diputerin. Ya, ternyata bisnisnya rugi, siapa sih tanggung jawab? Yang kasih amanah tuh yang kasih amanah. Jangan lagi yang seperti itu, duit aja jadi tilep. Itu beratnya. Maka kepercayaan itu nggak mudah. Maka kalau boleh saya tutup dengan kata-kata ya, Mbak Fira, tolong aku dibantu, Mbak. Ya, ada satu kalimat yang sangat menentukan yang ditulis di dalam Ka'bah dan ditulis di dalam makam Rasulullah. Wah, ini saya tutup di sini nih, ya. Kalimatnya apa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Mas Rian bisa di-share Mbak Fira. Gimana tadi Coach? Mbak Fira mau share ini ya? Mau share apa? Share screen? Share screen. Oke, dicoba lagi deh. Oke. Ya. Nah, masuk ya. Ini. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul amin. Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, Tuhan yang hak lagi nyata. Ya, Muhammad adalah utusan Allah yang menepati janji dan dapat dipercaya. Ini yang susah. Maka kalau mau bisnisnya benar harus bisa menepati janji dan bisa dipercaya, amanah. Sampai ditulis di Ka'bah, sampai di makam Rasulullah, supaya orang kalau pada saat dia di haji ada di Mekah sana atau pada saat dia ziarah ke Madinah, ingat itu. Nih, ingat itu. Yang sering di sana belanjaannya aja yang ini banyak. Umroh haji banyak oleh-olehnya aja banyak dibawain. Lupa. Itu keteladanan. Karena kebenaran orang itu hak dan nyata. Muhammad itu menepati janji dan bisa dipercaya. Itu keteladanan. Kalau mau bisnis harus bisa menepati janji dan dipercaya. Itu salah satu kriteria untuk menentukan partner yang pas. Ya, gitu kira-kira.
Kalau nggak bisa memenuhi kriteria dia, jangan dulu lah gitu. Diuji dulu, kasih waktu dia, dites dulu nih. Bener nggak dia tempat janji? Bisa nggak dipercaya? Kalau nggak ya sudah ganti, minta ganti yang lebih baik sama Allah Ta'ala. Nah gitu. Ini pertanyaan yang luar biasa ini terakhir nih. Cari partner yang pas. Pegang ini saja. Ya. Maka itu sering dizikirkan. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Agar kita bisa meladani Rasulullah, ya, menepati janji dan bisa dipercaya. Nyata bahwa Allah itu benar, hak, Maha Kuasa, ya, dan kita berusaha untuk memahami Dia agar kita menjadi orang yang ihsan, seolah melihat Allah, dan kalau belum bisa kita seolah diawasi oleh Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah akbar, la haula wala quwwata illa billah. Segala kebaikan dari Allah, kekurangan mohon maaf dan batin, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair ilmunya Coach hari ini. Untuk pertanyaan juga sebenarnya tadi ada 2 pertanyaan lagi dari Ibu Risa sama dari Pak Rohim. Cuma sudah saya catat, insya Allah nanti besok akan jadi pertanyaan pertama yang akan kita tanyakan. Jadi untuk Bu Risa sama Pak Rohim besok ditunggu kehadirannya lagi untuk dijawab sama Coach Hari mengenai pertanyaannya. Pertanyaan sudah kita catat. Jazakumullahu khairan katsiran bagi seluruh hadirin yang sudah datang, sudah hadir di Zoom meeting ini, dan juga baik yang online di YouTube, karena kita juga ada on air di YouTube juga. Semoga ilmu yang kita berikan, yang kita dapat hari ini menjadi manfaat untuk kita ke depan. Ya, dan juga semoga Coach Hari dan kita semua juga diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bertemu lagi di esok hari ya. Kita besok ada lagi di jam yang sama. Insya Allah. Oke. PR, jangan lupa. Oh ya, untuk PR, jadi kita akan share di grup. Jadi yang perlu dituliskan adalah 100 kesuksesan, di list sampai 100 kegagalan dalam hidup dan dalam bisnis, ditulis juga listnya. Terus habis itu sama ini ya, ada form ya yang akan kita bagikan nanti untuk diisi supaya kita bisa membantu mengidentifikasi bisnisnya, bisnis Bapak Ibu sekalian. Oke, nanti akan kita bahas semuanya di grup WhatsApp. Bagi yang belum gabung ke grup WhatsApp, silakan nanti akan dikirim linknya, silakan WhatsApp ke kontak centernya Nasuha. Baik, demikian untuk pagi hari ini. Sampai ketemu lagi besok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.